Influenza. Selamat datang di Bapel Bahas Film bersama Desasha dan dia Bagas, Kak. Dan hari ini kita langsung saja tanpa basa-basi, kita mau review film yang berjudul Syirik Danyang Laut Selatan. Dan kita kemarin juga diundang ke press conference-nya. Jadi langsung saja lihat keseruannya seperti apa. Let's go. Syirik dong Bagas, press con dulu. Jadi hari ini tanggal 16 Juni 2025, seperti biasa Bagas ke Epicentrum untuk press screening sebuah film yang berjudul Syirik Danyang Laut Selatan. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung saja lihat press connya seperti apa. Let's go. Juga bersama kita pastinya. Dan kita bersanding dan pastinya Doni Alamsyah dan Syirik. Kalau Sari sendiri kan dia terjebak antara kebingungannya mau mematuhi ibunya, di mana dia ini sangat amat sayang ya. Ibunya adalah dunianya gitu, tapi juga di lain hal ada cinta masa kecilnya Mas Said yang membawa ajaran agama Islam. Dan di situ dia bimbang, dia bingung antara harus memilih antara ibu atau Mas Said, dan juga sebenarnya mana yang benar. Untuk saya sendiri menyiapkannya, pastinya kita membaca ulang skripnya berkali-kali. Aku membaca ulang skripnya tuh berkali-kali di rumah. Mungkin di luar dari itu aku juga coba mencocokkan pengalaman pribadi aku di saat aku pernah merasa terjebak atau bingung, dan coba aku cocokin. Dan makanya ada meditasi ringan sih. Pastinya waktu Sarinya kesurupan kali ya. Itu kan kalau kondisi fisik aku, kita harus udah pakai make up. Aku juga pakai soft lamp yang mana penglihatan aku tuh ngeblur sekitar 80%. Di situ juga kita tuh pakai pasir gitu di tanahnya, kita dipakai pasir dan di blow pakai angin kenceng gitu, otomatis masuk ke mata. Iya, benar. Dan di situ saya harus teriak, saya harus lari, dia nggak ngeliat lagi kan. Dan supaya gimana semua tetap aman. Di situ semuanya harus dikerahkan. Tapi salah satu yang paling mengesankan itu ya pas syuting di tepi laut itu ya. Itu ya, kalau dilihat setnya memang serem, dan itu emang apa adanya gitu, nggak dibuat-buat. Memang seserem itu, dan kebetulan di sana ada yang ngejagain, tapi yang ngejagain aja kayak ragu gitu. Pas kita makin jauh ke tebingnya itu, dan di situ kita harus ngumpet di belakang tebing, di mana tebing itu kehajar ombak. Selama semenit tuh bisa mungkin 5 kali lah, dan setiap kali ada ombak itu kita harus timingnya yang pas sehingga nggak kena kepala kita dari ombak itu, karena tinggi banget ombaknya. Dan setiap itu kita harus nunduk basah kuyup, dan kalau misalnya kepleset sedikit tuh bahaya banget karena licin bebatuannya di situ. Tapi itu jadi pengalaman yang lumayan unik juga. Akar permasalahan dari Niki ini adalah kan pertama kali itu adalah skincare overclaim. Jadi aku berpikir, filmnya udah mau main, gua hubungin, gua mau dong 1000 tiket. Aku beli 1000 tiket, pakai dana pribadi aku, khusus buat fans-fansnya Niki yang kena korban skincare overclaim. Sekarang sudah hampir 500 orang yang sudah mendaftar untuk mengambil tiketnya. Berarti 500 orang yang kena overclaim itu tiketnya online ya, seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bisa ambil. Jadi sistemnya itu dia nanti ada di bio aku, tinggal klik, tinggal ambil gitu. Tapi kan pada saat kita latihan sama pada saat kita syuting itu kan ada kendala yang berbeda ya. Pada saat kita latihan itu nggak ada halangannya, tanahnya pun juga mudah dipijak. Tapi pada saat kita syuting, tanahnya itu memang di setup seperti tanah yang berpasir.
Dan saya waktu itu pakai kontak lens. Jadi saya itu nggak bisa ngelihat 100% pandangan saya. Paling efektif cuma 30% pandangan saya waktu itu. Dan saya hanya menjalankan apa yang saya hafal aja. Dan memang ada beberapa ya kepleset lah dalam gerakan. Itu sebenarnya fightingnya menggunakan keris kan. Jadi sempat salah mukul salah satu pelatih kita juga yang kebetulan ikut di dalam sini tuh memerankan karakter jadi apa namanya yang ngebantu Kidalang lah dalam prosesi kejahatannya gitu kan, anak-anak buahnya. Dan pas di adegan itu entah mukulnya kejauhan atau kurang mundur kena, tapi berhubung dia memang fighter base-nya, tangan kita yang cedera bukan kepalanya dia. Jadi sampai lumayan besar sih waktu itu tangan kita. Samaan, jadi memang nggak seperti yang di luar ya itu. Dari proses 2 tahun ya, film ini proses 2 tahun. Dari kita reading, workshop dibantu sama Mas Totos. Mas Totos itu juga coaching ya. Sampai kita syuting ke Wonosari, sampai kita dubbing, sampai kita ada banyak sekali dubbing, terus banyak kok gitu. Nah, kita itu selalu on time ya, on time, dan dia profesional, passionnya besar. Sitting right here feeling like CM Punk's pipe bomb moment ya. Anyway, di belakang gue ada gamelan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk press conference untuk film Syirik Janyang Laut Selatan ya. Press conference yang sangat damai. Oh enggak ya Mas? Oh enggak katanya. Ya udah ya, tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi saja ke studio. Film ini mengisahkan Said yang diperankan oleh Teuku Rasya, pemuda yang pulang ke desa usai bertahun-tahun belajar di pesantren. Kepulangannya pun membuka tabir misteri. Hal tersebut dikarenakan desanya saat ini diliputi kejadian supranatural. Rentetan kejadian janggal itu mengancam keselamatan orang-orang terdekat Said. Utamanya Sari yang diperankan oleh Richelle Skornicki, wanita yang telah lama dicintainya. Sari diharapkan ibunya menjadi penari ledek utama. Tak hanya itu, Said juga dihadapkan pada kenyataan pahit tentang keluarganya yang terikat tradisi kelam penuh rahasia yang ada sangkut pautnya dengan Sari. Kian hari suasana kampung Said semakin genting dan memantik beragam misteri. Kurang lebih kayak gitu untuk press screening dan juga press conference untuk film Syirik Janyang Laut Selatan. Dan juga trailernya. Dan juga sinopsisnya sedikit. Nah, hari ini kita mau review masing-masing tentang apa yang kita rasakan dalam bioskop, apa yang menurut kami bagaimana ceritanya, dan opini kami tentang filmnya, dan yang pasti jujur tentang film itu sendiri. Dari lu dulu kali. Kenapa gue kayak suasananya sendu gitu sih? Oke, gue sampai salah ngomong kan, kagak. Gue lebih kecape nggak sih? Gue belum makan, karena emang gue malas makan gitu. Jadi tar dulu lah, mending kita syuting dulu baru makan gitu loh. Lu doang kali yang sendu, gue mah kagak. Emosi gue, jadi kesel gue. Bentar. Menurut lu gimana sih? Gue tiba-tiba nanya gue, orang gue nanya lu. Gue ya, Emosi gue. menurut gue di awal gradingnya udah parah banget. Oh iya, oh lu ke situ ya? Iya, gue pas ngeliat, ih apa? Grading di sana sini blentang. Kata gue kalau emang mau dibikin kayak era 70-an, bikin kayak gitulah gradingnya gitu. Tapi kalau emang nggak bisa, nggak usah dipaksain gitu maksud gue. Oh, oke. Gitu, karena kan dia tuh si Sari itu ada pas dia zaman kecil dan sama dia pas remaja kan. Oh iya betul, karena di awal opening tuh ya, zaman kecil ya. Cuman ada beberapa scene yang menurut gue dia tuh gradingnya dari scene 1 dan 2 tuh nggak sama, tapi masih dalam satu rentetan cerita yang sama, tapi gambar warnanya nggak sama gitu, kayak aduh sayang banget gitu. Berarti kekonsistenan untuk color grading yang menurut Sasha kurang konsisten. Oke, itu lu lihat langsung dari visual ya. Yes. Kalau gue justru memang dari visual juga sih, walaupun sebenarnya sih gue sih amazed ya, karena dibuka dengan drone shot. Iya. Dibuka dengan drone shot. Iya, kayak gue mengharapkan wow ini akan menjadi sebuah film yang oke nih, karena yang gimana nih? Iya, karena kan awal-awal film karena menjanjikan sekali kan di awal kan.
30 detik pertama filmnya sih seru ya, maksudnya Iya, dengan bener. drone gitu. Walaupun agak sedikit mengganggu untuk bagian CGI belalangnya Belalang, itu yang gua nggak tahu ya. Emang harus iya. ya ada belalang Maksudnya apa gitu? Dan ada kupu-kupu juga, gue inget banget. Oh, belalang itu karena waktu itu dia lagi dikenain Lagi wabah. musim, oke. Ya, tapi gue ngerasa wabah tersebut tuh kayak nggak ada hubungannya sama plotnya, jujur Iya aja sih. sih. Karena yang kita, ini by the way spoiler alert juga, yang dibawa sama filmnya dan apa yang gue rasakan setidaknya gue dari filmnya itu, ya itu tentang santet, bukan tentang wabah, bukan tentang apa. Walaupun kalau misalnya memang lu mau mau diituin ke wabahnya, disambung-sambungin itu yang benar. Iya, Ada iya. korelasinya Ada antara wabah dan korelasinya. juga santet-santetan ini dan juga Iya. budaya Jawa, yang dimana budaya Jawa ini sebenarnya sakral banget. Gua ngerasa awalnya gue kira film ini bakal jadi film horor. Iya. Ternyata ini merupakan film budaya sih lebih tepatnya. Iya, karena semuanya menurut gua juga gak tanggung sih guys. Kalau dibilang film horor, hantunya juga nggak banyak dimunculinnya, jump scare-nya juga nggak terlalu yang bikin kita aduh gitu. Ya, tidak ya kan? begini, waduh, enggak gitu. Tuh loh. Kalau dibilang ini thriller, Enggak juga. nggak juga. Gue nggak Bilang- merasakan ketakutan. Iya, bilang action cuma Nggak beberapa juga, bagi. di akhir doang Iya. actionnya. Jadi emang tanggung-tanggung gitu loh. Tanggung-tanggung ini kayak memberikan pertanyaan ke kita sih, kenapa sih filmnya dibikin semua serba tanggung gitu. Iya, pun kalau misalnya emang berasa tanggung ya, lu fokus ke satu aspek aja. Kalau Iya, mau horor-horor, kalau iya. mau budaya, sebenarnya kalau misalnya lu ngomong tanggung, film ini malah lebih berat ke film budaya sih menurut Iya, gua. iya, iya. Penyelewengan budaya, Iya, kayak kan iya. ada dalang yang jahat, Jahat ya. dalang bener. yang sesat, Mm-mm. gitu kan. Terus ada ada yang apa? Siapa nama cowok gue lupa tuh? Yang main- Said ya? Iya, Said. Said yang apa religius banget Religious gitu loh, banget, yang iya, iya. astagfirullah gitu Iya, kan iya, gitu iya. loh. Jadi Astagfirullah, menurut gue sih ganteng. ya itu lu ya. Oke. Ya maksud gue lebih condong ke budaya sih. Tapi gue juga ada catatan sih. Sisi lu dulu deh. Catatan, gue tuh baru kali ini nonton film sampai Dia bikin nyatet. catatan loh. Iya, yang dimana biasanya gue doang kan. Gue juga kaget. Saya buka-buka HP mulu ngapain? Terus ada adegan dimana Said turun dari truk, terus ada yang nyamperin, terus dia bilang, Ustadz itu pecinya miring. Oh iya. Terus kayak kata gue, kenapa? Oh iya. Kenapa iya. kalau pecinya miring? Gua Dan inget dia banget. nggak mau benerin Dia itu. nggak benerin, Iya ya? sih, Saidnya kan udah nggak apa-apa, ini miring udah biasa kok gitu-gitu. Ini yang harusnya dibenerin nih truk ini karena dia berhentinya miring, nanti jatuh lebih bahaya ini gitu kan. Itu maksud gue kayak skripnya bisa deh, kayaknya bisa lebih baik dari ini deh. Yuk bisa yuk gitu. Iya, berarti penulisan skrip yang sebenarnya Heeh. kurang, aduh, gue jahat sih kalau gue ngomong kurang berbobot ya, karena maksud gue Lu mau bikin lucu apa-apa nih gitu betul, kan. secara karena itu jatuhnya nyambung gue sama catatan gue yang selanjutnya, yaitu pengadeganan sih. Iya, iya, iya. Gue nggak tahu ya, entah sutradara atau emang aktornya, sebanyak banget adegan yang seharusnya merasa kayak menyeramkan, tapi malah jadi lucu. Oh iya lagi. Salah atau menegangkan lah, kayak misalnya pasti Sarinya menemukan dua sejoli itu Iya. kan menurut gua harusnya sih menegangkan ya, kayak Iya. dikejar, tapi gua ngeliatnya kayak gitu Dan ya. nanggung nggak sih pas dikejarnya tuh guys, kayak dia Kayak kan nggak berasa apa-apa ya maksud lu, kayak nggak berasa dikejar. Sumpah lu ngomong dikejar, gue jadi inget dia ada adegan dia jatuh. Menurut gua itu kaku pol. Oh, jatuhnya. Kayak di FTV pas jatuh, tau gak sih lu? Dia kayak mau jatuh nggak nih? Gue jatuh nggak nih? Jatuh nggak gue nih? Gitu. Iya itu maksud gua. Atau Jadi mungkin bagian itu belum terkat dengan sempurna kali ya, transisinya terlalu ini ya, terlalu patah, kasar, ya terlalu kasar. patah. Pas di itu, Iya. gue jatuh nggak ya? Jatuh juga. Betul. Terus sebenarnya sih satu hal yang gue sangat amazed adalah mereka nggak bisa dapat CGI-nya kayak begitu, tapi mereka bisa dapat kancil. Itu dari mana tuh kancil ya? Pertanyaan gue, lu lupa ya? Oh, ada. Itu ya itu adegan. Itu masih CGI tau beneran. Itu benar. Makanya gue bilang mereka dapat kancil dari mana lebih tepatnya Tapi gitu. banyak yang diawet-awetin gitu guys. Gua Itu nggak yang tahu. diawetin tau. Nggak, tapi itu beneran. Yang pertama-tama itu yang mati. Nah pas dia Hah, loncat, masa sih? iya gue ngeliat Oh, tapi bener-bener kaku gitu, kayak Gua nggak- awetan gua gitu nggak loh. ini, gua nggak itu. Nah pas loncat itu baru beneran tuh. Tapi stuntnya memang beneran. satu hal, ngedirect binatang tuh susah. Iya memang. Gitu. Kayak Iya. lebih baik CGI aja nggak sih gitu ya nggak sih? Batuk gue. Oke, Cia, nanti kita ngobrol lagi. Gue mau batuk dulu soalnya. Jadi influenza, jangan kemana-mana, tetap deh. Bapil bahas film.
Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Nah, masih di Syirik dan yang Laut Selatan. Ya. Jadi tadi kita udah banyak banget kritik. Sebenarnya sih, lagi-lagi kan kita jujur ya. Maksudnya biar jujur saja. entah dari filmmaker atau aktornya bisa lebih upgrade daripada film Syirik ini ke depannya, entah di film apapun itu. Nah, satu yang pengen gue kritik ke satu spesifik orang, yaitu Nikita Mirzani di sini sebagai salah satu karakter yang gue jujur lupa namanya, dan yang dimana kan dia ya salah satu antagonis lah ya gitu. Gue ngerasa Mbak Nikita Mirzani di sini secara delivery line terlalu scripted, jadi gue ngerasanya malah jadi kayak anime tuh nggak sih? Gue nonton anime, even anime lebih better daripada itu. Jadi kayak dia pas monolog, dialog sih sebenarnya. Cuma kan dia lainnya tuh sekali ngomong ke orang lain panjang, entah ke si Pak Lurah, entah ke Sari gitu. Jadi menurut gue terlalu scripted. Mungkin dia kayak menghafal, secara delivery line-nya juga bukan kaku, tapi jadi kayak baca ya? Iya, kayak baca gitu. Dibilang aku mah enggak gitu. Mungkin karena emang jadi entertainment juga. Mungkin karena udah lama nge-main film kali ya, guys? Mungkin. Emang iya ya? Iya, Gua nggak tahu jujur. Filmnya Nikmir kapan terakhir? Nggak ada. Ini kayaknya. Iya, mungkin. Kebanyakan kasus. Enggak, gue tuh mau ikutan sih. Tapi ya juga ya, maksudnya pas di presscon itu kan gue duduk ya. Itu sebuah fun fact, sebelumnya ada orang marah-marah dulu. Iya, ada orang berantem dulu. Kita nggak mau masukin. Iya emang. Ya jujur ya, saya sih tidak mau ya gitu. Itu bukan konten kami, itu bukan hemat kami seperti itu, karena kami di sini adalah review jujur film. Bukan gitu. Pertengkaran. Mungkin itu bisa di yang lain, di program yang lain ya. Tapi itu pun ketimbun sama yang menurut kami lebih oke. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke Syirik dan yang lain. Lu ada lagi? Ada. Gua sangat menyesali kenapa tidak ada subtitle. Karena nggak semua orang bisa ngerti bahasa Jawa. Subtitlenya cuma pas lagi ada bagian lagu-lagu tembang-tembang Jawa gitu baru ada tuh subtitlenya. Tapi dengan orang ngomong dengan menggunakan dialek bahasa Jawa, itu nggak ada subtitlenya. Kayak gue, nih orang ngomong apa ya gitu. Ya, di sini saya sebagai bukan orang Jawa, yang dimana gue orang Jawa pun kadang nggak tahu juga artinya apa. Ini apa. Sayang banget gak dimasukin subtitle untuk bagian bahasa Jawanya aja. Dan gue juga bingung kenapa cuma pas nyanyi doang. Buat apa juga sebenarnya deh. Karena buat nyanyian kan juga bukan cuma buat sebagai pemanis aja ya, bukan inti dari filmnya. Betul. Itu gitu kan. Ya, dan sayang ya bagian subtitle. Terus juga ada satu lagi yang pengen gue kritisi, masalah plot, yaitu masing-masing karakter tuh punya masalah sendiri. Yaitu ada Sari, ada Ningsih, si Said sama si Romo Sesat ini. Menurut gue plotnya terlalu tumpang tindih, terlalu banyak cerita yang pengen disampaikan sama si sutradara atau scriptwriter, dan itu terlalu berantakan menurut gue. Jadi mungkin saya kalau misalnya pengen bikin film lagi, bisa dirapihin lagi seperti apa nih anaknya si Romo ini seperti ini. Ya maksudnya perumpamaan aja lah ya. Said ini ceritanya seperti apa, Sari ini seperti apa, si Ningsih seperti apa, si Romo Sesat nih seperti apa, si Pak Lurah nih kayak gimana karakternya. Mungkin bisa dirapihin lagi lah. Itu atau kalau emang terlalu banyak, mungkin bisa ngambil satu alur kali ya, guys. Gimana Said sama Sari, cerita cinta mereka yang sulit untuk bertemu karena kan si Sari mau jadi penerus ibunya, si Said kan agama banget gini, dan dia bertentangan dengan agama kan. Mungkin kalau lu emang mau dalamin, kayaknya dalamin cerita itu aja deh, oke deh. Love story antara Sari sama si Said yang dimana mereka berjuang untuk melawan ini semua kan. Yang lainnya sebenarnya bisa juga, tapi jadiin bumbu aja, jangan terlalu dalam. Karena bener-bener, kalau misalnya ngomongin syutingnya effort ya maksud gua. Karena lu harus ke gunung, lu harus bawa-bawa kebo, lu harus bawa-bawa sapi. Itu sih menurut gue effort gitu. Agak sayang aja eksekusinya yang menurut gue secara keseluruhan, saya eksekusi keseluruhan yang menurut gue kurang rapi dari editing atau dari dialog, delivery line gitu-gitu. Jadi ya sayang sih menurut gue. Ada lagi adegan yang dimana dia nyayat kulitnya si Nikmir. Itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu hal yang mengerikan. Tapi tidak tereksekusi dengan baik. Entah dari editing atau dari acting atau dari CGI-nya. CGI. Itu agak kurang. Padahal di situ kalau misalkan kita dapat detailnya dia ngorek kulitnya dengan pelan-pelan, itu kayak wow, berani gitu ya kan. Satu adegan yang gue ketinggalan adalah pas gue ke toilet, yaitu di padang pasir. Oh, asyik. Gue jujur bukan kecewa, nyesel gue meninggalkan scene itu. Itu apa sih sebenarnya? Jadi ketika lu beranjak dari tempat duduk lu untuk ke toilet, lari tuh gue. Nah, si Sari ini dikubur di padang pasir gitu. Nah,
pikir ibunya adalah ini sebagai sebuah ritual di mana Sari nanti akan menjadi penari utama sama si Dalang. Padahal si Dalang itu mau membunuh si Sari. Nah memang cerita alurnya juga kurang begitu jelas sih guys, maksud gua kalau mau emang tujuannya Sari untuk meninggal tuh kayak harusnya ada konflik yang signifikan antara si Dalang sama si ibunya nggak sih? Nah ini kurang gitu, kurang mendalami itu. Pun memang karena si ibunya kan diem-diem kan punya darah penari asli kan, dan nggak boleh sampai nggak boleh sampai si Dalangnya tahu. Nah nah ketika Dalangnya tahu kalau si Sari ini, gue juga nggak di situ juga nggak dikasih tahu kalau si Dalang udah tahu nih kalau si Sari punya keturunan asli. Tiba-tiba dikubur di padang pasir yang cuma tinggal kepalanya doang, terus si Dalang itu memainkan tembang kematian, bukan tembang buat dia menjadi seorang penari gitu. Nah muncullah gemuruh, angin, segala macam, angin, ombak. Terus si ibunya memohon-mohon kepada Dalangnya supaya selamatin si Sari. Karena itu kenapa dinyanyiin tembang kematian. Nah pas sudah jalan-jalan kayak gitu, muncullah si Said udah lagi gendong si Sari. Oh, berarti nggak ditunjukin dia menyelamatkannya kayak gimana? Nggak ada, tiba-tiba gendong aja udah nih Sari sama aku. Itu gitu. Pas gue baru balik dari toilet, apaan nih tiba-tiba tepuk tangan. Gue juga bingung kenapa pada tepuk tangan ya. Gitu kan, tiba-tiba jadi bagus nih. Oh ternyata gitu. Mungkin pikir penonton adalah wah akhirnya Sari selamat gitu ya. Jadinya oke gitu. Padahal kayak ya udahlah, gue bisa menebak kalau Sari akan selamat sih karena di poster yang paling menonjol Sari kan. Sari, betul. Gak mungkin Sari mati di tengah-tengah film. Iya. Ya kan? Terus jadi hantu tuh kayak gak mungkin. Oke, mungkin honorable mention lah untuk satu-satunya sih yang menurut gua kayak seru adalah scene akhir karena akhirnya ada actionnya kan, Mas Doni Alamsyah melawan si Saidnya itu. Teuku Rafa gitu kan. Jadi kayak menurut gua seru-seru aja sih gitu kayak wah action gitu. Tapi serunya kayak gitu tuh. Kayak wah action. Kan. Gitu doang. Tapi ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, jadi bagi yang mau nonton tanggal berapa sih? 19 Juni 2025 di bioskop. Oke. Kesayangan Anda. Iya, betul. Ya udah, kalau gitu komentar di bawah seperti apa? Komentar kalian tentang film ini, kritik atau saran silakan di Syirik. Apaan sih? Syirik? Apa kok di Syirik? Jadi influencer seperti itu kurang lebih untuk review kami tentang Syirik dan yang Laut Selatan, dan terima kasih sudah nonton ini sampai detik ini. Jadi kita ketemu lagi di Babel Bahas Film. Sari harus tetap suci. Maafin aku mas, aku hanya ingin memenuhi keinginan ibu. Ini demi keselamatanmu. Itu mati, abang mati. Ngerti opo? Iki seorang santet. Hentikan semua ritual untuk Danyang, Mas. Kang Mas keliru dengan ajaran Romo.